Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak kelas 1 SD di seluruh Indonesia, hari ini marilah bersama-sama kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku yang hebat dan anak solih-solihah. Sebelum ibu melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sesudah membaca doa, terlebih dahulu ibu ingin menyapa kalian. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semua menjawab dengan kompak. Alhamdulillah, luar biasa, sehat ceria, Allahu Akbar, yes. Ibu ulangi ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pintar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari bahaya COVID-19 dan dari semua mara bahaya lainnya. Amin, amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak solih-solihah dan anak-anak yang hebat. Pada hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Supaya peserta didik memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. 2. Supaya peserta didik bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia adalah orang yang fasih dalam berbicara. Ia juga orang yang soleh, rendah hati, dan juga sabar. Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah kepada penduduk negeri Armenia, penduduk yang banyak menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka menyembah Allah, akan tetapi penduduk Armenia menolaknya, bahkan anak dan istrinya juga menolaknya. Anak Nabi Nuh alaihissalam yang sangat menentangnya adalah bernama Kan'an. Berbagai tantangan dan rintangan menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi ia tidak putus asa. Ia selalu memperingatkan kaumnya tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaumnya semakin menentang agar azab tersebut datang. Nabi Nuh alaihi salam sedih mengetahui sikap kaumnya. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar membuat kapal karena azab akan segera diturunkan. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal. Setelah kapal selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar mengumpulkan semua hewan masing-masing sepasang. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan keluarga dan kaum yang beriman agar masuk ke dalam kapal. Di dalam surat Hud ayat 41 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kaum Nabi Nuh yang beriman dan para keluarga masuk kapal, tidak lama kemudian hujan turun tanpa henti menyebabkan air semakin tinggi. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar panik melihat kejadian tersebut. Mereka mencari tempat yang lebih tinggi. Satu persatu kaum Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Tidak terkecuali istri dan anaknya yang ingkar. Nabi Nuh alaihissalam yang melihatkan antar ombang-ambing merasa iba. Nabi Nuh alaihissalam hendak menolong putranya itu. Di dalam surat Hud ayat 42 dijelaskan, Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan tergolong orang-orang kafir. Akan tetapi Kan'an menolak dengan sombong. Dalam surat Hud ayat 43 dijelaskan, Sa'awi ila jabalin ya'shimuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Dan akhirnya Kan'an tenggelam tersapu gelombang. Nabi Nuh alaihissalam merasa sedih karena telah gagal menyadarkan putranya ke jalan yang benar. Pada waktu yang telah ditentukan, air tersebut surut dengan cepat. Kapal yang ditumpangi Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya terdampar. Nabi Nuh alaihissalam bersama putra-putranya Sam, Ham, dan Yafid yang beriman serta kaumnya yang beriman selamat. Anak-anakku semua, itu tadi yang ibu jelaskan adalah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kita harus meneladani sikap kerja keras yang dimiliki beliau dalam berdakwah. Meskipun mendapat berbagai rintangan, tetapi beliau tetap teguh pendirian dan terus berusaha. Selain itu, kalian juga dapat meneladani kerjasama Nabi Nuh dan kaumnya yang bergotong royong dalam membuat kapal. Mereka bekerja sama dalam kebaikan. Sebagai seorang siswa, kalian harus bekerja keras dengan rajin dan tekun belajar. Kerja keras dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Kerjasama yang diperbolehkan adalah dalam hal kebaikan, misalnya kerjasama menjaga kebersihan kelas. Sekian penjelasan dari Ibu Guru, semoga bermanfaat. Berikut tugasnya, silahkan dicatat dan dikerjakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.